Kalau orang puasa minimalnya kayak gitu. Kalau di bawah minimal berarti bisa dikatakan puasa nggak? Tidak. Nggak, namanya sudah di bawah minimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Sudah malam ketiga, masih semangat? Masih semangat ya. Pada malam pertama kita membahas terkait keistimewaannya bulan Ramadan. Kedua, kita membahas ibadah yang sangat berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa. Nah, maka kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe puasa. Karena puasa itu selaras tapi tak sama istilahnya. Memang sama, intinya dia sama-sama istilahnya sama-sama kehausan, sama-sama lemes, tapi satu sama lain pahalanya itu berbeda dan tingkatannya pun itu berbeda. Kalau kita generalkan, setidaknya puasa itu ada 3 tingkatan. Ada puasa yang level dasar, sama kalau kita mau naik ke lantai 2, kita lewat tangga, kecuali ada liftnya. Ada liftnya nggak di sini? Lah, kalau naik tangga itu biasanya step by step ya, dari bawah ada step-stepnya. Sama, puasa itu ada step-stepnya. Ada tingkatannya. Sama kayak kita misalnya baju kita sekarang ukuran apa baju yang ente? L ya. Apakah sejak lahir langsung L? Enggak ya. Kalau masih kalau masih kecil biasanya pakai apa? S. Itu pun sebelum S itu masih ada ukuran untuk bayi, betul nggak? Baru nanti semakin kita membesar, maka kita pakai baju yang ukurannya besar. Sama kayak gitu, segala hal itu ada ukurannya, ada porsinya. Karena kalau sudah tidak sesuai porsi itu bisa berbahaya, betul nggak? Anak kecil disuruh pakai jubahnya orang dewasa, bisa nggak bernapas nanti. Atau kalau contohnya dari Al-Imam Al-Ghazali di Al-Qistasul Mustaqim, kayak misalnya kita memberi makan sesuatu itu pun juga ada porsinya. Anak kecil dikasih lahmut thair itu daging burung. Kalau bahasa Upin Ipin ayam goreng. Bayi dikasih ayam goreng. Mudarat nggak ke bayinya? Apa karena ayam gorengnya beracun? Enggak, tapi karena tidak sesuai porsinya. Begitupun juga kalau orang dewasa dikasih ASI, air susu ibu. Mudarat enggak? Mudarat. Bukan karena air susu ibunya beracun, enggak, tapi tidak sesuai porsinya. Maka bukan urusan nanti kita mengetahui makanan tersebut istilahnya steril enggaknya, bukan, tapi juga harus meninjau porsinya. Itu contoh itu oleh Al-Imam Ghazali saat membahas tentang dakwah. Dakwah itu harus sesuai objeknya. Kepada ahli jadal ya pakai mujadalah. Kalau kepada ahli hikmah pakai hikmah. Kalau pakai mujadalah kepada ahli hikmah ya gak nyambung. Alias gak connect. Bung nyambung saya tak pege. Pada kabel makanya biasanya istilahnya ada orang yang ingin nimbrung ke tongkrongan kita. Istilahnya bung nyambung kabel tak pege. Ada kabel pege kan biasanya gitu tegurannya kita. Sama, kita kalau istilahnya harus tahu objeknya itu seperti apa. Nah, sama puasa itu ada porsi-porsinya, ada tingkatannya. Ada puasa yang masih level bawah, level standar, levelnya orang awam. Level standar ini berarti minimal. Tahu minimal? Minimal itu apa? Apa minimal? Tapi tanpa senggol dong, nggak ada senggol dongnya. Tapi ada minimalnya. Minimal puasa itu menahan syahwat perut sama syahwatnya farji. Itu adalah minimalnya, alias tidak makan, tidak minum, atau orang yang sudah beristri tidak jima. Itu kalau orang puasa minimalnya kayak gitu. Kalau di bawah minimal berarti bisa dikatakan puasa nggak? Tidak. Nggak, namanya sudah di bawah minimal.
Minimal orang bisa baca itu kalau dia tidak buta huruf. Berarti kalau buta huruf dia bisa baca enggak? Bisa. Makanya nggak bisa disenggol kalau kayak gitu. Karena minimal itu adalah apa namanya sudah paling bawah. Di bawahnya itu ya udah nggak ada, udah tidak masuk. Atau misalnya kalau jenengan para sahabat Ramadan sekalian, misalnya punya standar, standar pasangan saya harus kayak ini misalnya. Di bawahnya itu berarti masuk standar nggak? Enggak. Sama standarnya orang berpuasa itu adalah menahan syahwatnya perut, menahan syahwatnya farji. Di bawahnya itu sudah tidak termasuk puasa. Tapi itu level yang paling minimal. Kalau mau diibaratkan itu HP Cina. Atau meskipun saya juga pakai HP Cina. Itu pakai HP Cina saya itu nge-live-nya. Itu pakai HP Cina. HP Cina itu adalah minimal atau bahkan masih ada minimalnya lagi tapi bukan Android berarti kan. Sama, itu adalah minimal. Nah, namanya kita kalau misalnya gadget kita ingin upgrade enggak? Ingin beli yang bermata boba enggak? Atau bahkan atasnya lagi yang misalnya yang gaming itu. Pengen enggak? Pengen. Atau misalnya kalau ya main game ingin ke level-level yang di atasnya enggak? Pengen pasti. Kalau saya main e-football pasti ingin divisi atas nih. Atau misalnya kalau kita beli pakaian nyari pakaian ke pasar, kita nyari yang bagus apa yang jelek? Bagus. Sama, kita dalam ibadah itu harus nyari yang bagus. Allah itu bagus maka hanya menerima yang bagus, yang baik-baik. Allah itu baik maka menerima yang baik. Maka oleh ulama diterangkan di Ihya Ulumuddin itu puasa itu ada 3 tingkatan. Ada puasa yang level standar tadi itu adalah menahan syahwatnya perut, menahan syahwatnya farji. Level berikutnya adalah level khusus. Level khusus itu VIP. VIP itu berarti orang-orang khusus, orang-orang ulama di sana, orang-orang levelnya kalau tadi itu level standarnya adalah hanya menahan syahwat dari 2 cakra tadi, perut sama kalau yang belajar pencaksilat tahu cakra-cakra ya. Cakra, ada cakra bawah, cakra atas itu. Ada berapa? 7 cakra. Sama. Dalam syahwat itu ada 6 syahwat yang harus kita jaga. Minimal tadi itu adalah puasa menjaga 2 syahwat. Tapi kalau level berikutnya adalah kita menjaga 6 syahwat. Selain menjaga syahwat farji sama syahwat batin, perut, maka kita harus menjaga syahwat-syahwat yang lain. Misalnya mata kita harus jaga, telinga kita harus jaga, mulut harus jaga, tangan harus kita jaga, kaki harus kita jaga. Kita harus puasai juga semuanya itu. Terlebih misalnya mata, kita harus mempuasai mata. Karena mata itu dikatakan dalam sebuah riwayat, mata itu adalah panah beracunnya iblis. Panah beracunnya iblis. Namanya beracun itu menular enggak? Menular. Misalnya kalian tahu hewan yang beracun? Tahu. Apa? Ular. Ular itu hebat ular itu karena banyak bisanya, betul enggak? Banyak bisanya. Ular itu banyak bisanya. Keren. Tapi berbisa kan ular kan? Ya, berbisa. Lah, kalau kakinya kita itu digigit sama ular. Yang mati kakinya itu apa sama orang-orangnya? Sama orangnya. Semuanya. Karena itu namanya racun itu menjalar. Mata itu adalah panah beracunnya iblis. Orang kalau sudah kena mata itu udah berarti menjalar ke yang lain. Maka istilahnya dari mata turun ke hati. Dari hati turun ke ya nggak bisa diteruskan itu. Makanya itu bahayanya mata. Mata itu menjalar. Jadi bukan nanti yang terkena efeknya matanya saja, enggak. Semuanya itu nanti kan kena. Sama kayak racun tadi. Ya kalau yang digigit sama ular itu telinganya misalnya. Apa telinganya toh yang bengkak? Ya enggak lah. Sampai badan-badannya juga bengkak. Bisa jangan lihat banyak di YouTube kalau orang gigit kobra sekian menit. Misalnya 7 menit nyawanya tinggal 7 menit. Berarti minta gigit lagi biar makin panjang. Kan gitu logika dasarnya. Tapi ya enggak gitu juga sih, Ferguson. Betul kayak gitu. Ya enggak. Ada yang pernah kegigit ular sini? Enggak ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan ada ular yang di atas itu. Ular apa namanya? Cingkrakap istilahnya. Naga.
Ular naga itu ada kakinya nggak? Kalau ular itu ada kakinya nggak ular itu? Ada. Kenapa ular itu nggak ada kakinya? Merayap. Kalau dikasih kaki digigit. Kalau dikasih gigi, kalau dikasih kaki digigit ntar. Betul nggak? Ada ular dikasih kaki digigit nggak? Makanya ular itu nggak berkaki sampai saat ini. Tapi memang kalau jenengan lihat di Qasasul Anbiya, di sana Imam Ibnu Katsir mengutip cerita-cerita zaman dulu di surga itu dulu ular itu memiliki kaki. Bisa cek sendiri nanti Qasasul Anbiya. Seneng saya baca itu. Tapi itu jok-joknya tadi. Kalau seandainya dikasih kaki nanti digigit. Nah, mata itu sangat penting untuk dijaga. Karena barang siapa yang bisa menjaga mata, ya dia berarti sudah terlepas dari panahnya iblis yang sangat beracun itu. Bahaya memang. Terlebih memang ada sabda lain dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ada 5 hal yang itu dapat membatalkan puasa. Yaitu yang pertama adalah bohong, kizib. Yang kedua itu adalah ghibah. Ini urusan mulut semua ya. Kizib itu urusan mulut. Kalau istilah Islam Taufik adalah maksiatnya mulut. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah itu adalah apa? Apa ghibah itu? Mengomong orang lain. Menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi oleh Orang lain. bima yakrohu gitu. Bima? Iya kayak gitu. Jadi kan memang beneran. Iya memang ghibah itu memang beneran. Orang itu melakukan hal itu digibahin dan tidak seneng. Kan memang beneran. Ya iya karena memang beneran itu adalah ghibah. Jadi ghibah itu patokannya bukan urusan apakah dia beneran atau enggak, tapi patokannya senang enggak kalau disebut kayak gitu. Paham ya? Kalau kata ulama, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu saja tidak membongkar aib seorang, masa kita yang pengetahuannya sedikit ini mau membongkar orang? Bagaimana kalau seandainya Allah taala berkehendak membongkar semua aib kita? Ya, kan itu kan berbahaya. Makanya kita kalau ingin aib kita terjaga, ya maka jagalah aib-aib orang lain. Kecuali memang dalam beberapa hal tertentu ghibah itu memang ada yang diperbolehkan, kayak misalnya orang yang dolim terang-terangan. Itu hal lain pembahasan nanti di fikihnya, tapi bukan di segmen sahabat Ramadan. Ini beda, bukan kata-katanya dengan Ramadan. Oke, sekarang ghibah. Selain ghibah itu yang ketiga itu adalah namimah. Namimah itu adu domba. Kalau adu kuda gimana ya enggak? Bukan itu yang dimaksud. Adu domba itu istilah bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya itu namimah. Sama kayak gini lah, polisi tidur. Kalau ditranslate ke Inggris ya bukan sleep police, bukan. Nggak bisa, bukan kayak itu. Atau bahasa polisi tidur, kalau di bahasa Madura kan apa? Bahasa Maduranya polisi tidur. Ya, itu terjemah yang memaksakan. Ya nggak kayak gitu juga. Ya karena itu adalah istilah. Yang istilahnya kalau nahunya ya mungkin memang 2 kata yang sudah dijadikan satu kata. Tarkib masji sudah jadi satu dan itu sudah menjadi kata tersendiri. Kayak hadur maut dan lain sebagainya itu adalah sebuah istilah. Nah, sama namimah itu adalah adu domba. Oke. Intinya ada 2 orang ini saya ingin tidak akurkan 2 orang ini, ya itu namimah. Bahkan dikatakan bahwasanya saya berbohong untuk mendamaikan 2 orang ini nggak masalah. Jadi fulan A, fulan B lagi konflik misalnya, saya ngasih tahu ke fulan B, wis yang sabar saja, fulan A itu hanya hilaf, fulan A itu minta maaf ke ente, padahal gak minta maaf. Sama kayak saya mengatakan ke fulan A, wis diikhlaskan aja, fulan B itu sebenarnya hanya hilaf aja, biasa manusia kayak gitu. Fulan B itu sudah minta maaf ke ente tapi gak mau gak mau mengungkapkan secara langsung gitu. Akhirnya dia berdamai. Ada yang mengatakan hal itu gak masalah. Itu yang ketiga ya. Berikutnya masih dalam urusan lisan, yaitu adalah janji atau sumpah yang palsu. Baru yang kelima ini adalah an-nadhar bisyahwah. Melihat dengan syahwat. Kalau melihat atas dasar syahwat semuanya itu haram. Toh meskipun sesuatu itu sebenarnya tidak haram dilihat, tapi gara-gara hal aridi syahwat maka menjadi haram. Misalnya ada orang yang terobsesi ke bangku misalnya. Dia syahwat kalau melihat bangku. Hukumnya gimana lihat bangku ini? Haram. Bukan gara-gara ada hukum melihat bangku itu haram, enggak. Tapi memang karena syahwatnya itu menjadikan hal tersebut haram dilihat.
Makanya penting sangat untuk menjaga pandangan. Termasuk tadi itu karena yang disebut dari awal 1 sampai 4 itu dalam urusan lisan, maka sebagaimana yang di segmen sebelumnya kami paparkan, sangat penting kiranya juga untuk memelihara mulut. Mulut ini dijaga. Ingat ya hadis yang kemarin itu gimana? Sumtus soim. Gimana? Tasbih. Diamnya orang yang berpuasa itu bernilai pahala, bernilai tasbih. Nah, makanya sangat penting untuk menjaga mulut juga kita harus jaga. Termasuk yang sangat ditekankan dalam beberapa hal, dalam beberapa hadis juga di ihya-nya sangat ditekankan, yaitu adalah kita jangan sampai ghibah. Masih ingat ya cerita yang kemarin 2 orang perempuan yang sampai muntah dagingnya saudaranya itu? Ya itu adalah gara-gara ghibah. Makanya sangat menjauhkan. Gimana cara menjauhkannya? Saya ulangi segmen yang sebelumnya, yaitu kita alihkan hal tersebut kepada hal-hal yang positif. Nah, mulut itu sangat perlu dijaga, mata pun juga harus sangat dijaga. Karena mata itu memang termasuk indera yang sangat akurat gitu lah. Untuk itu selain juga menjaga syahwat dari mata, mulut, maka syahwat-syahwat dalam sekujur tubuh semuanya itu harus kita jaga. Tangan kita harus jaga, kaki harus kita jaga, telinga harus kita jaga. Jangan sampai mendengarkan gibahan orang, ya sama aja. Orang yang mendengarkan gibah berdosa enggak? Berdosa. Sama aja. Sama kayak orang yang kalau di sulamnya menyaksikan riba, orang yang mencatat riba, ya sama juga kayak terlibat dalam riba. Kalau di dalam hadisnya juga orang yang membunuh orang yang dibunuh semuanya finnar, semuanya itu ada di neraka. Ada orang carok misalnya, satunya terbunuh. Berarti ada pembunuh, ada korban di sana. Yang masuk neraka yang mana? Semuanya, dua-duanya. Karena dua-duanya itu adalah sama halnya ingin saling membunuh. Tapi satunya memang karena istilahnya mengeluarkan jurus itu gak muncul. Akhirnya kepalang, tepak apa sejangkring Madura. Akhirnya dia kebunuh duluan. Kalau seandainya dibalik ya dia yang membunuh. Makanya semuanya di neraka. Sama juga orang yang orang yang bergibah dan orang yang mendengarkan gibah itu semuanya sama-sama memiliki andil dalam dalam dosa. Itu juga yang perlu sangat diperhatikan. Juga pesan terakhir dari Al-Imam Al-Ghazali juga di antara yang harus dijaga itu adalah jaga mulut kita dari makan perkara yang syubhat, apalagi haram. Karena ya bagaimana mungkin kita sudah seharian penuh kelaparan, menahan tidak makan dari sesuatu yang halal. Itu kan barang kita halal kan? Nasi kita halal, tapi ya karena memang bulan puasa gak boleh dimakan. Tapi kan secara dzatiyahnya itu halal. Kita menahan dari perkara halal, tapi bukannya dengan perkara haram. Itu kan gak masuk logika. Lagi-lagi itu landscape otaknya kan, gak potret lagi. Itu kan nanti ya sama halnya pepatah Madura, milai buter uang tompeng. Buter bele tompengnya ibu buang. Itu kan istilahnya gak worth it kalau istilah gadgetan sekarang kan, gak layak gitu lah. Jadi sangat perlu dijaga. Dan bahkan saat kita berbuka itu memang dianjurkan untuk jangan memperbanyak. Itu karena sama halnya ya nanti ya sama aja nanti. Atau meskipun ya tetap ya dia punya nilai plus berpuasa. Tapi ya kalau kita pembalasan istilahnya ya jadi gak berguna nanti. Jadi gak berguna. Jadi ya pesan kami pada segmen kali ini kepada sahabat Ramadan sekalian, ya maksimalkan bulan Ramadan itu dan dengan menginginkan diri kita upgrade ke level berikutnya. Ada level yang berikutnya lagi, yaitu levelnya para nabi, para siddiqin, yaitu adalah puasanya khusus. Orang-orang khawasil di sana, yaitu adalah orang yang berpuasa dari tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menganggap dirinya batal puasanya saat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kita main game itu pasti lalai itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah batal itu puasanya. Jangan kan kalau tadi yang khusus itu intinya dia tidak melakukan perkara haram. Kalau di atasnya lagi minimal dia tidak lupa kepada Allah, baru senggol dong itu. Minimalnya kayak gitu, tidak lupa ke Allah. Jangan kan maksiat, lupa aja enggak. Itu adalah level yang ultimate lah, level yang paling ya tinggi. Semoga kita nanti
dengan berkahnya perkumpulan ini bisa kelak bisa berkumpul dengan orang yang berpuasa khususil khusus, yaitu ya tentunya di surga nanti itu. Para nabi, para siddiqin itu tempatnya di sana. Orang yang mencintai, maka mencintai sesuatu dia akan berjumpa dengan orang yang dicintai. Semoga kita semuanya nanti kelak bersama di surga yang indah. Dan ini pertemuannya menjadi berkah dan ini bertabur rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi sahabat Ramadan sekalian, yang sebagaimana yang diulang kami terus-menerus, kalau ada yang ingin ditanyakan monggo ditulis di kolom komentar, siapa tahu nanti bisa dibahas di segmen berikutnya. Dan kalau ada usulan ya gak masalah banget untuk ditulis juga di kolom komentar, atau tambahan refleksi monggo ditulis juga di kolom komentar, siapa tahu juga akan bermanfaat. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat dan mendapat ilmu yang barokah dan bermanfaat. Al-Hadini Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.